pulang ya. Loh, kamu lari deh. Kamu Dia kok suka genit sama aku. Kamu tega banget sih, Mas. Mas. Ini tuh anak kamu. Pelapor kita baru saja keluar dari penjara. Dia mencari suaminya yang hilang bersama dengan anaknya. Jadi keluar dari penjara dia nggak tahu suami sama anaknya di mana. Rumahnya udah dijual gitu. Iya, katanya rumahnya udah dijual. Di mana? Di mana sih, Riz? Iya, Kak. Di daerah sini. Berapa meter lagi, Man? Tuh, itu bukan sih orangnya? Lu lihat gambar di depan. Itu bukan sih? Tahan. Oh iya, kayaknya itu, Mas. Tapi benar mukanya itu, udah lihat fotonya. Iya, itu dia benar, Mas. Masa sih itu cantik loh? Masa cewek cantik kayak begitu masuk penjara sih? Ya gue juga nggak tahu, pokoknya setahu gue dia baru keluar dari penjara. Iya, kita turun yuk. Ini Nesya. Iya, Mas. Iya. Ada apa? Ada apa? Ini, Mas. Lo sengaja jebak gue, panggil wartawan. Mau jebak gue biar Saya jajakin mohon, gue. Mas. Mas, saya mohon rumah saya balikin dulu, Mas. Tolong, Mas. Saya mohon, Mati, Mas, mati, rumah mati. saya balikin dulu. Mas, saya harus tinggal di mana kalau rumah itu Gak nggak ada, peduli, Mas? itu sama suami Mbak. Oke, ini bukan suaminya. Bukan, Mas, ini orang yang beli rumah saya, Mas. Apa? Orang yang beli rumah kamu? Iya, jadi saya baru keluar dari penjara, tiba-tiba rumah saya udah nggak ada, suami sama anak saya juga nggak ada, Mas. Iya, Udah, tolong saya minta tolong matiin. Tapi kalau bener emang dia udah beli rumah lu, ya mana bisa? Ini suami saya yang jual, bukan saya. Udah ya. Ini udah bokong saya. Saya mohon, Mas, Saya balikin dulu rumah udah saya, beli rumah Mas. itu udah hak saya. Saya udah gak ada urusan sama kalian. Tolongin masuk ya. Matiin. Mas, tolong, Mas, saya mohon, Mas. Mas, saya mohon, Mas. Mas, saya mohon rumah ini balikin dulu. Mas, tolong balikin rumah saya, Mas. Saya mau tinggal di mana kalau nggak ada rumah itu? Mas, tolong, Saya Mas. tabrak ya, saya tabrak Mas, ya. masuk ya, tolong dong masuk ya. Mas, Mas. Tapi yang masih bikin saya bingung dari tadi, kita ketemu di pinggir jalan aja menurut saya udah nggak make sense. Apalagi pas kita ketemu di pinggir jalan itu, dia juga lagi sama cowok yang ngaku katanya dia pembeli rumahnya. Kenapa ketemunya mesti di pinggir jalan sih? Emang dia nggak punya rumah setelah keluar dari penjara? Suami kamu nggak pernah nengok kamu di penjara? Enggak pernah, Mas. Anak kamu juga nggak pernah? Enggak juga. Kamu di penjara kenapa? Karena saya biasanya nipu orang gitu, Mas. Oh, kamu nipu orang, Iya. uangnya dipakai untuk... Bayar hutang. Karena suami saya dulu suka main judi. Terus hutangnya dimalapkan uang ya. Oke, sekarang kita mulai investigasi dari rumah kamu deh yang katanya dijual ya. Tuh, nggak usah di rumah saya udah nggak punya rumah, Mas. Nggak apa-apa, kita bisa tanya sama tetangga-tetangga, mungkin kan tahu suaminya pindah kemana. Kalau nggak kita nyari di tempat lain aja, Mas. Nggak usah ke rumah saya, kan itu juga udah dijual. Loh, karena kita nggak punya petunjuk apa-apa. Karena kita harus memulai investigasi kita itu ya dari rumah di mana tempat kamu dulu tinggal dengan suami kamu. Sebetulnya kita bisa nanya tetangga, bener nggak? Nggak usah deh, Mas. Kita langsung aja cari ke tetangga deh, langsung aja atau ke tempat tongkrongan. Kamu harus ikut aturan saya. Yang bikin saya bingung lagi, pas kita ajak dia pergi ke rumahnya itu, dia agak keberatan. Padahal kan kita bisa nanya informasi dari tetangga-tetangga atau mantan-mantan tetangganya. Kemana suaminya pergi. Udah gue share log ya, ini tadi ya. Man, ke handphone lo, Man, ya. Bukan, Mas, udah kosong, udah nggak ada siapa-siapa, Mas. Enggak, kita nanya tetangga-tetangga sekitar kali ya. Yuk, cari petunjuk yuk. Loh, tapi kalau lampu luar nyala oke lah ya. Tapi lampu dalam nyala loh, berarti ada orang kali. Hah? Kan, Tapi udah lama kosong kali jadi ada. tapi bener kosong banget sih, Loh, Mas. ini kebuka. Kalau rumah kosong digembok dong. Ini ada gelas kopi, Mas. Ada kopi, dalam lampu nyala loh. Ini itu nyala lampunya. Mati. Mati. Berarti ada orang loh di dalam. Nggak ada, Mas, ini udah kosong, beneran udah kosong. Ini tadi sudah saya cek kok. Hah? Udah nggak ada orang, udah yuk. Di rumah tersebut banyak hal-hal yang ganjil dan membuat saya jadi bingung, curiga. Tapi saya bingung mesti curiga sama siapa. Kok kita nanya tetangga aja deh, daripada di sini kosong nggak ada juga kan orangnya. Ya tapi gue masih penasaran aja, lampunya tiba-tiba mati. Siapa tuh? Ada mana? Bagus mau bayar.
aja lo. Ini siapa sih? Saya tuh nggak tahu. Aku kesini cari suamimu. Saya juga lagi nyari suami saya, Mas. Alah alasan. Kamu tahu nggak suamimu itu utang sama aku 7 juta. Suami dia baru bayar aku 2 juta. Sisa 5 juta lagi. Tunggu Mas, saya juga baru keluar dari penjara. Saya nggak tahu, saya lagi nyari suami saya sama anak saya. Terus aku peduli gitu. Aku kesini pengen nagih utang. Aku nggak mau tahu. Saya nggak tahu apa. Kalau suamimu nggak mau tanggung jawab, kamu harus tanggung jawab. Loh, dia baru keluar dari penjara. Saya mau tahu. Kamu harus bayar. Kamu istrinya kan? Kalau saya juga lagi nyari suami saya, Mas, sama anak saya. Saya nggak tahu apa-apa. Kenapa Mas tiba-tiba minta utang sama saya? Ya saya nggak mau tahu. Karena suami saya di mana, Mas? Saya pengen tanya suami saya di mana. Aku nggak tahu. Kalau aku tahu, ngapain aku tanya kamu? Yang lo tahu deh tentang suaminya dia selama di penjara. Suami dia itu sering selingkuh selama dia di penjara, tau nggak? Maksudnya? Nggak mungkin, Mas. Iya, rumah ini tuh pernah digrebek sama warga. Maksudnya digrebek gimana, Mas? Suami dia itu pernah bawa cewek-cewek SMA ke sini. Cewek-cewek SMA? Iya. Masih SMA di bawah sini? Nginap di sini, tau nggak? Nginep di sini? Iya. Oh makanya digerebek sama Iya. warga. Dan yang lebih parah, suamimu itu pernah pacarin istri orang di sana, tau nggak? Nggak mungkin, Mas. Suami saya itu tinggal sama anak saya. Dia nggak Kalau mungkin nggak kayak gitu. percaya, tanya aja sama warga di sini. Loh, anak kamu tinggal sama suami kamu di Iya, sini? Mas. Anak kandung saya tinggal sama suami saya. Di rumah ini? Iya. Anak kandung kamu? Anak kandung saya, Mas. Maksudnya? Jadi saya waktu itu pernah nikah muda. Saya udah punya anak sekarang. Oh, jadi anak kamu itu bukan anaknya sama dia? Bukan, Mas. Lebih parah lagi, tau nggak? Anak kamu disuruh itu ngamen sama suamimu. Ya bener, Mas. Iya, Mas tahu anak saya di mana? di perempatan lampu merah Gandan. Kamu bisa ke sana lihat. Yaudah yuk, Mas, kita samperin aja anak Yaudah, saya, yuk. Mas. Kamu mau kemana? Tanggung jawab dulu dong. Iya, nanti dulu, Mas. Aku nggak mau tahu. Yang paling bikin Nesya panik adalah saat dia tahu dari laki-laki tersebut kalau anak dia, anaknya Nesa dengan suaminya ini, setiap hari katanya disuruh ngamen sama bapaknya di pinggir jalan. Minta nomor Ya Mas sekarang aja dia deh. nggak ada duit, Mas. Iya. Dia lagi ada suaminya, dia aja lagi ada suami anaknya, Mas. Mana nomornya kamu? Oke, hubungin saya aja, Mas ya. Makasih ya, Mas ya. Jangan lari lo ya. Tapi rese banget sih. Awas ya kalau lu lari ya. Lita, Nesa, Lita ya ampun. Lita kemana aja? Ngapain kesini? Kamu ngapain? Ini kamera apaan ya? Aku tuh nyari suami aku. siapa? Ini sahabat aku, Mas Uya. Ini namanya Lita, dia sahabat aku. Pas kita mau jalan ke lampu merah, di situ tiba-tiba ada cewek yang nyamperin Nesya. Ternyata cewek ini sahabatnya Nesya. Enggak. Kamu ngapain pakai kamera? Aku nyari suami aku, Lita. Kamu tahu nggak? Kamu Suami nggak aku percaya dong sama suami kamu? Kamu ngapain pakai kamera segala? Suami aku hilang, Lita. Rumahku dijual. Suami kamu hilang terus kamu selama ini kemana? Kamu selama ini kemana? Aku di penjara, Lita. Kamu di penjara kenapa nggak bilang sama aku sih? Ya, aku mau nyari anak aku dulu ya. Katanya ada di lampu merah lagi ngamen, Lita. Anak kamu ngamen? Iya, Lita, Anak udah ya. Aku mau nyari anak aku dulu ya. Nanti kamu datang lagi. Aku mau nyari anak aku dulu ya. Ayo, Mas. Ayo cepetan, Mas. Anaknya ngamen. Tapi gue di sini ada yang aneh sama sahabatnya dia deh. Kayak ada yang disembunyiin. Tadi itu sahabat kamu. Itu sahabat aku, Mas. Sahabat kamu juga nggak tahu kamu di penjara gitu? Enggak, Mas. Enggak ada yang tahu kalau aku di penjara. Sesampai kita di lampu merah Klender, kita bener-bener ngelihat ada anak kecil lagi ngamen. Itu tuh, Mas, anak aku tuh, Mas. Oh, itu yang lampu merah? Itu betul. Itu. Itu, Mas, itu. Dong. Ayo, Mas. Kamu disuruh Hah? Iya. Yuk. Suruh ngamen sama papa. Ya Allah. Hah? Kamu suruh mana sama papa, Nak? Ya Allah, sekarang papa di mana? Papa di dekat papa di komplek. Di komplek mana? Coba kasih tahu mama saya. Di dekat rumah kita. Tempat kita yang dulu. Iya. Di blok 1. Di blok 1. Kamu sama papa Nak tinggalnya? Iya. Ya Aku ampun. kalau nggak dapet uang aku dimarahin. Yaudah yuk kita ajak aja, yaudah yuk. Nggak boleh Yuk, sekolah. sini yuk. Apa kenapa? Gak boleh sekolah. Nggak dapet uang. Aku kalau nggak uangnya nggak cukup aku nggak boleh pulang. Ya, astagfirullahaladzim.
Ya udah gini aja deh, udah gini. Kita ajak aja ya mas. Ayo ikut mama ya. Pulang ya, pulang ya. Loh, kamu lari deh. Loh, kok malah kabur sih anak kamu? Hah? Hah? Gak tau, gak mas. Kita mendingan kontrakan aja sekarang mas. Tapi yang saya bingung, anak itu kok kabur ya? Pas kita mau ajak naik mobil, dia kabur. Apa? Kenapa, Mas? Oh enggak ada apa-apa mas. Ya maaf ganggu mas ya. Ya. Tadi anak lu kok nggak lu kejar sih pergi? Tadi juga tahu jalan kok mas. Lu nggak panik itu nggak khawatir anak lu pergi? Anak lo sendirian gitu. Dan tadi juga pulang ke rumah kok. Kalau nggak pulang gimana? Pasti pulang, nggak mungkin. Dia udah mandiri kok. Tapi kok yang bikin saya bingung lagi, si ibu ini sama sekali ya nggak respon, anaknya dibiarin aja pergi. Aku nggak nyangka mas suami aku kenapa kayak gitu ya. Udah mati-matian aku bayar hutang sampai masuk penjara. Terus anak aku saya disuruh ngamen di lampu merah. Ya sih udah rumah lo dijual, kalau bener dijual sama suami lo, anak lo juga disuruh ngamen. Tapi tadi anak lo bilang katanya sekarang suami lo sama anak lo tinggal di rumah kontrakan di Blok E1. Iya. Berarti dekat Itu- sama rumah lo yang tadi Iya dijual. dekat rumah saya Rumah lo mas. Blok D3. D3 nomor 77 tadi berarti ya. Yuk sana aja deh ke tempat tadi, rumah tadi lagi yuk. Lo serius? Blok Benar. E ini masuk gang kecil gini? Iya benar. Nah tadi rumah lo gede Blok D. Ya kan di sebelah gangnya mas ini. Ini kan kayak rumah kontrakan semua ya? Kontrak datang. Ini pasti kontrakannya ini. Yakin ini? Iya pasti ini mas. Kok Saya saya yakin udah banget. tahu sih? Ya di mana lagi mas? Pasti ini. Ya. Siapa? Siapa ya? Esa. Hei, sayang, Mas, aku kangen. kamu kenapa jual rumah kita? Maksudnya ini apa kamera? Kamu bawa Kamu kamera kenapa buat apa? jual rumah kita, Sayang, Mas? Aku kangen banget. Kita ngobrol di Enggak. dalam ya. Kamu kenapa nyuruh anak kita ngamen di lampu merah, Mas? Jawab. Ngamen. Siapa yang nyuruh ngamen? Udah, sekarang kamu Lo nggak ngerasa nyaruh anak lo di lampu merah buat ngamen? Mas Uya, dia datang ke sini, aku kangen banget. Dia hilang. Aku nggak tahu kabar dia dan sekarang dia datang lagi. Aku kangen banget. Lo kangen lihat dia. Lah, lo sendiri aja dia di penjara lo nggak pernah. Tadi kamu kemana sama aku di penjara? Kamu Dia- gak pernah jenguk aku. Sejak kapan kamu di penjara? Lah, kamu nggak tahu gimana sih? Tapi saya bingung sih. Ini suaminya lagi acting pura-pura senang apa emang senang beneran? Tapi yang saya kaget adalah katanya dia nggak tahu kalau istrinya di penjara. Aku tuh di penjara gara-gara kamu suka main judi. Utang kamu tuh di mana-mana. Bukannya kamu hilang karena kamu kabur? Dia kabur, Mas. Kabur? Dia kabur apa? Dia Mana kabur dari apa? dia banyak ninggalin masalah dan aku di sini, aku yang dikejar-kejar orang. Loh, bukan nih kamu jual. Gimana aku mau menjual, Mas Uya? Surat-surat semua dokumen itu atas nama dia. Nesa, Oh, Mas. kamu perlu tahu Nesa. Aku dikejar-kejar orang yang aku nggak tahu perihal apa dan semua nagih ke aku. Tapi nyarinya dia. Iya, Mas. Oke, tahu lo dia hilang kenapa? Lo nggak tahu dia di penjara. Dia kabur karena bawa uang arisan. Kamu jangan ngarang cerita ya, Mas ya. Kamu yang suka main judi. Demi Allah, Mas Uya, aku nggak pernah judi sama sekali. Saya nggak tahu di sini harus percaya sama siapa. Nesa bilang dia di penjara karena dia melakukan penipuan atau pencurian dan uangnya dipakai untuk bayar utang judi suaminya. Tapi suaminya bilang kalau dia taunya Nesa ini selama ini kabur menghilang karena lari dari warga atau orang yang ditipu sama Nesa. Yang bohong lo dong berarti ini, yang benar yang mana nih? Aku berani sumpah. Aku kangen sama mama.
Ya ampun, nak, kamu di sini. Ya, mama kangen sama mama. Kamu sama papa, nak. Ya ampun, mama kangen. Maaf, ini siapa? Mas? Ini anak aku, Mas. Tiba-tiba di dalam rumah keluarlah seorang wanita dan ternyata itu adalah anak dari Nesa. Ini anak kandung seumur gini, anak kandung kamu juga? Iya, ini anak kandung saya, Mas. Ini anak tiri saya, Mas. Terus anak kamu yang kecil yang ngamen? Kamu gimana sayang di sini? Kamu kenapa bisa sama aku? Anak kecil apa ya, Mas? Gimana sayang cerita Anak sama kecil, mama? anak kecil apa Mas Uya? Sama aku, Mas. Kamu Dia kok suka genit sama aku, Mas. Tega banget. Astagfirullahaladzim. Ini tuh anak kamu. Kenapa? Kamu ngomong apa, Ra? Dia selalu genit Mas sama aku. Papa nyuruh aku. Nara, Selalu godain Nara, aku. Nara. Enggak, Hey. Mas. Papa jujur aja sama Aku kapan menggodain? Aku kerja setiap hari. Aku pulang malam untuk menghidupi Papa kamu. jahat, Papa nggak ngakuin, Pak. Papa bilang Kamu tega saya banget sih, sama Mas. aku, Pak. Ini anak kamu. Papa selalu aku. Ya ampun, kamu tega banget. Ini tuh anak kamu. Kapan kamu, Nara? Papa kan bilang kau sayang sama aku. Iya, aku sayang sama kamu sebagai anak aku. Ini saya merinding, dengernya merinding loh. Anaknya ngaku kalau selama ini dia dan bapaknya itu Ini nggak benar, Nara. Kamu harus ngomong yang benar, Nara. Papa jujur Aku setiap aja, hari Pak. pulang malam buat kerja, buat menghidupin kamu di sini. kamu tega ini. Hei, Tunggu, kamu kamu- berani sumpah kamu yang kamu ngomongin. Mas, Berani, Mas. aku berani sumpah, aku nggak ada ngapa-ngapain. Ya udah. Tapi si suaminya Nesa ini dia mengelak, dia sampai sumpah-sumpah demi nama Tuhan kalau dia tidak melakukan itu. Kelihatan dia kayak bingung, dia kayak ngerasa difitnah. Ini saya masih bingung nih. Saya harus percaya sama siapa nih? Kita bisa bicara di Ya dalam udah, tanpa kamera, udah. please. Aku Aku pengen keluar dari sini, Mas, tapi aku disiksa sama Papa. Ya Allah, Hey. Mas. Tuh, Mas Uya, kamu lihat sendiri kan dia tuh. Salah satunya tentang dia. Nara, kamu sering cerita. Setiap hari kamu cerita benci sama ibu kamu. Aku benci punya papa tiri kayak papa. Papa selalu jahat sama aku. Aku udah nyesal. Mama nikah sama Brondo kayak papa. Ini nggak benar. Ini nggak benar nih. Mas Uya, ini nggak benar. Aku sekarang nggak ngerti jelasin kayak gimana sama kamu. Aku nggak mau dengar. Aku nggak mau apa. Aku nggak mau tahu. Dan ini banyak kamera kamu bawa. Aku malu banget. Terserah. Aku nggak mau dengar kamu. Aduh. Tapi saya masih bingung sih. Nesa ini bilang baru keluar dari penjara. Dia bilang dia nggak punya rumah, rumahnya dijual sama suaminya. Dia nggak punya tempat tinggal. Tapi kok tas yang dipegang sama dia kok tas yang lumayan mahal ya. Dari cara dia berpakaian juga dia kayak bukan orang susah, kayak orang ada duit. Mau kemana kamu? Kamu mau kemana? Kamu jangan lari ya. Pasti kamu buat cerita, semua cerita sandiwara kamu. Yang untuk menguasai rumah kamu kan? Rumah apa? Rumahnya udah kamu jual ya, Mas ya? Serang. Aku nggak bisa. Kamu mau Serang. kemana? Kamu mau kemana? Tar dulu. Tinggalkan. Saya masih penasaran sama anak ini karena ada yang mencurigakan dari anaknya. Saya tanya sama dia. Terus selama ini tahu nggak kalau ibu lo di penjara? Tahu, Mas. Loh, kenapa kamu nggak nengok ibu kamu di penjara? Ayo. Aku sering banget pengen lihat mama, tapi bapak nggak boleh. Tiap hari aku disuruh makan nasi kering sama tempe basi, Mas. Terus aku juga disuruh papa buat Astagfirullahaladzim. uangnya buat dikasih ke papa buat main judi, Mas. Kamu nggak terima uang apa-apa? Enggak. Anak itu tadi ngaku dikasih makan cuma ini. Dia dijual sama bapaknya, nggak pernah terima duit. Tapi kalungnya aja kalung mahal loh. Gelang sama cincinnya tuh barang-barang mahal loh. Ini anak ini bohong nih, saya yakin. Tapi saya nggak tahu nih, kenapa dia bohong. Jadi nggak pernah terima sepeser pun. Enggak, Mas. Kalau gitu kan udah kejahatan nih, kamu disuruh jual diri segala macam. Kita lapor polisi aja yuk. Enggak usah, Mas. Hah? Enggak usah, Mas. Aku di sini aja. Ya udahlah, oke lah.
Tadi kenapa Mas? Apa? Tadi kenapa cewek nangis-nangis? Oh enggak, ada masalah keluarga aja. Emang kenapa ibu kenal? Suka ganti-ganti cowok tuh. Sering ganti-ganti cowok? Cewek yang tadi? Iya. Tiap hari cowok diganti, bolak-balik Mas, ganti-ganti. Oh tiap hari cowok beda-beda, cewek yang tadi? Iya. Oh iya, makasih infonya Bu ya. Ya makasih Bu. Itu cewek tuh bohong deh, gue yakin bohong banget deh. Pertama dia bilang tadi dia suruh makan tempe, basi, apalah, dijual sama bapaknya, nggak pernah dikasih duit. Lah itu tadi perhiasannya, kalungnya kalung mahal, cincinnya gelangnya gelang mahal. Itu tadi informasi dari ibu-ibu itu sering gonta-ganti cewek, gonta-ganti cowok tiap hari. Ini ada yang nggak beres nih, menurut gue ada yang nggak beres nih. Berhenti nggak kamu? Berhenti! Kamu ngapain lagi sih? Hah? Kamu berhenti dulu! Aku nggak mau ya. Aku nggak mau ada kamera-kamera ngikutin aku. Kamu sudah fitnah aku, kamu bawa kamera sini. Ini masalah keluarga kita. Aku udah nggak berhenti aja dulu mas, selesai masalahnya. Ini masalah keluarga Daripada kita, kayak Nes. gini bahaya mas. Ini masalah keluarga kita. Kamu Kita- jangan kita- bawa-bawa kita- kamera sini dan aku nggak mau diikutin, Nes. Udah berhenti dulu. Gue ngikutin Adi sama Nesya. Di sini Nesya sama Adi cekcok di tengah jalan dan sampai akhirnya Adi berhenti di underpass. Kaget dong gue. Di sini Adi marah-marah. Kamu mau kemana? Bilang kamu ya. Kamu Nes. kabur kan? Nes. Aku nggak tahu permasalahan apa, banyak banget fitnah ke aku. Kamu bilang ada anak kecil yang ngamen dan kamu... Mas, Aku nggak udah tahu. kamu jujur aja kalau emang bener rumah itu kamu jual. Kamu mau usah pakai Kamu yang jual! Kamu yang jual! Aku nggak suka nih cara-cara kayak gini yang kamu Ya bawa. udah. Aku nggak suka. Aku bisa tuntut kamu. Jangan ikutin aku lagi. Mas, kamu mau kemana? Selesain dulu ini masalahnya. Mas, Jangan ikutin aku lagi. Oke, ini share location-nya udah deket sih sama Risa yang Risa kasih nih. 25 meter lagi, Man. Kanan kayaknya. Dia ngapain berhenti di sini ya? lihat deh. Itu sama temennya. Dia pasti lagi main judi, Kak. Nah, itu Risa. Ya udah stop. Jadi kita turun. Itu Risa. Dan ternyata kita lihat memang Risa dengan Nesa lagi mengintai. Nah, itu mengintai si target suaminya. Masa sih emang itu dia lagi main judi ya? Iya, itu dia lagi sama teman-temannya. Mas Uya, Lihat deh, Mas dari tadi kita udah ngikutin dia mas. Kita sempat berantem mas di jalanan. Terus? Iya terus dia pergi, terus kita ikutin lagi ternyata dia berhenti di sini. Waktu itu dia lagi main judi, tau nggak? Main judi? Iya, dia tuh suka judi, Mas. Main kartu itu belum tentu judi loh. Kalau main judi itu pasti ada uangnya. Kamera coba deh, close up dari arah sana. Coba kalau gue datang kelihatan, ada uangnya nggak? Gimana? Nggak ada Mas. Hah? Nggak pakai Nggak pakai uang? Berarti emang main kartu biasa. Pasti uangnya tuh diumpetin, Mas. Jadi gini aja deh, Mas Uya. Gimana kalau misalnya kita kasih penggoda gitu? Mas Uya pasti ada kan cewek-cewek untuk godain gitu. Iya, tapi rencana kita nggak goda di sini sih. Ya udah, gimana pokoknya kita jebak aja dia, kita kasih cewek biar Mas Uya percaya kalau dia tuh suka judi, suka main cewek, Mas. Gini. Apa yang memungkinkan cewek datang ke sini? Harus nyamar jadi sesuatu sih. Oke, saya turuti permintaan dari Nesa. Kita punya penggoda, ada Ica, dan saya suruh tim untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan jamu. Dapat tukang jamu. Oh dapat. Oh sepeda, dapat sepeda. Ya udah cepat. Situ aja pura-pura nawarin jamu, ya. Udah dipasangin ini kan penyadap sama ini semua kan. Tapi saya di sini masih curiga sih. Saya nggak tahu sih. Kok feeling saya malah jadi punya prasangka buruk sama Nesa pelapor kita. Jamu. Bang, bukaran dulu, Bang. Mas. Mas, jamu, Mas. Pegel banget. Jamu, Bang. Mas, jamu. Tumben banget, tukang jamu cantik. Oke, Mbak. Ya. Mas, maaf boleh minta tolong nggak ya? Oh iya, bisa. Berat soalnya. Bentar, Bea. Hatiku berkata
Kamu malam-malam kayak gini nggak takut apa jualan? Enggak lah, nggak takut. Ini jam berapa tau nggak? Masnya sendiri ganteng-ganteng ngapain di sini nih nongkrong? Iya, ini tempat biasa aku nongkrong sama teman-teman. Kamu emang ini dingin banget loh. Kamu nggak mau pakai jaket gitu. Kamu seksi banget kayak. Iya, ini nggak apa-apa, Kamu nggak Mas. takut? Nggak takut, aku kan ada Mas sekarang di sini. Tapi bener loh. Kamu ini kalau malam-malam jam segini kamu jualan itu aku khawatir banget loh. Kamu mau nggak kira-kira aku pakein jaket kalau misalnya kamu bersedia? Tapi aku bisa beliin baru kalau misalnya kamu. Ya, kamu biar nggak kedinginan ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya ampun. Nggak apa-apa. Itu tuh jaket aku yang beliin tau gak sih Mas? Pakein lagi pas cewek. Lo buatin aja jamunya, buatin jamunya. Kamu buatin aku jamu ya? Iya dong. Ini jamu apa ini malam? Ini jamu spesial buat Masnya. Yakin? Iya. Malam ini spesial buat aku. Aku coba ya. Yakin? Tapi aku mau diminumin. Kenapa Oh, Mas? pahit. Pahit kok? Bisa pahit? Mungkin karena aku minumnya nggak ngelihat kamu. Saya sih ya ampun. Bombal banget. Kamu jualan sampai jam berapa di sini? Aku tergantung kalau misalnya belum habis aku bisa keliling. Kamu belum punya pasangan emang jam segini belum pulang? Belum. Emang Masnya udah? Ya gitulah. Nah, udah punya istri ya? Istri. Iya ada tapi ya nggak usah dibahas. Nggak penting. Apa juga udah punya anak? Anak juga belum sih. Belum punya anak. Aku belum punya anak. Tak meminta. Ininya dipakai loh. Nanti kamu nanti kan kedinginan. Coba dipakai aja. Ya udah. Iya, coba kamu pakai ya. Nanti aku bisa beliin lagi loh yang baru. Kamu bisa kalau misalnya jualan, kamu bisa lebih rapi, lebih tertutup. Aku nggak mau kalau misalnya kamu terbuka kayak gini. Tapi aku capek kalau misalnya jualan jamunya pakai sepeda terus. Oh, nggak masalah. Nanti aku bisa beliin. Oh, dia nawarin motor loh. Serius? Serius? Mas mau beliin aku motor? Aku bisa beliin motor. Kamu jadi kalau misalnya jualan, kamu bisa. Kalau gitu aku pamit dulu ya Mas ya. Kamu mau balik? Bentar. Aku mau tahu kamu itu ada rasa apa aja sih di sini jamunya? Ini ada beras kencur, cinta yang udah hilang, terus ini, Rasa yang tertinggal. benar Tapi aku banget. punya satu menu itu racikan aku juga. Aku bisa ngeracik loh. Serius Mas bisa? Ada rasa yang terbaru, Apaan tuh? rasa jatuh cinta. Ya udah boleh. Kita boleh racik? Boleh. Ada. Ini spesial racikan aku. Kamu harus coba. Cara minumnya tahu nggak gimana? Gimana sih? Caranya mesti silang gini. Mas serius? Yes. Oke. Tapi kamu mau nyobanya di kayaknya dingin deh. Iya masa minumnya berdiri sih? Kita di sana? Ya udah, boleh. Awalnya pandang-pandangan, habis itu senyum-senyuman, datanglah perasaan, minta Apaan sih tuh dia maksudnya kayak gitu? hati senang tidak karuan, pikiran Gimana rasa cintanya, racikanku? Bentar. Bukan Mas, ada Leli lagi kan? Siapa? Tercetuslah nama Leli. Artinya suaminya ini punya pacar lain kan namanya Leli. Gak usah dihiraukan, itu biasa teman-teman. Bentar lagi, Nara datang nih. Nara siapa lagi tuh? Tadi Leli sekarang Nara. Biasa tukang pijet. Biasa, langganan. Berarti Nara benar-benar ada hubungan dengan suami lo dong. Bener, Tapi Nara tuh anak kandung lo, bukan anak kandung dia kan? Bukan. Lagi lo juga sih. Sebenarnya bisa tahu ya Mas? Mentang-mentang ini lo kabur aja, tuh dari cewek. Emang istri Masnya kabur? Iya kabur.
kabur bawa duit orang. Gak usah dipikirin. Bukan mas, dia tuh jelek-jelekin aku mas. Tapi gue mau nanya nih, bener nggak lu di penjara? Apa lo yang kabur menghindar karena dikejar-kejar bawa lari warisan? Ngapain aku bohong? Lo bener di penjara? Bener. Saya jadi makin curiga. Pelapor kita nih baru keluar dari penjara, apa emang dia selama ini kabur atau melarikan diri karena dia nipu bawa uang warisan? Udah mas, Kamu mau pulang kan? mendingan kita kabarin aja mas. Ya, ayo, ayo, mas. Tuh kamu sabar dulu, tapi ini di tempat orang loh. Ya, Tapi di tempat orang nih. ayo mas. Bukan bener, kamu tuh ada main gila ya? Jujur udah, rumah udah dijual, terus kamu main cewek. Mas Uya, Mas Uya, aku iya bingung, kan, Mas, aku bener, bingung. Mas Aku Uya. main cewek apa? Fitnah semuanya. Oke, yang oke, sekarang gue tanya. Mas Uya, Oke, gue udah Mas berusaha. Uya tahu apa? Oke, yang gue tahu adalah, maaf ya, istri lo di penjara karena buat bayar-bayar utang-utang judi lo. Terus rumahnya istri lo jual buat bayar utang judi lo. Sorry. Oke, semua aja bilang, semua aja bilang. Dan lo di sini main judi kan atau gimana? Pasti main judi kan kamu? Iya. Lihat, ada judi, ada apa, itu ada bukti. Itu punya siapa? Bisa jelaskan. Mas Uya bisa jelaskan. Itu punya siapa? Apa sih? Oke, Pak, saya mau nanya, Pak, ya. Bapak di sini main judi bukan, Pak? Ini kartu biasa gak ada duit. Iya sih, benar sih. Biasa kok. Iya. Nongkrong biasa. Kamu udah ngaku aja kamu main judi kan? Tega banget kamu ya. Oke, yang lo tahu apa? Sekarang gantian. Gue bukan yang nggak percaya sama lo ya. Gantian, lo yang jelasin. Setahu lo apa jadi? Dia lari Karena bawa duit warga, kamu jual semuanya. Dan kemudian kamu balik, kamu fitnah. Dan jangan-jangan selama ini kamu pergi sama selingkuhan kamu. Kamu jangan fitnah aku ya, kamu. Jawab! Kamu udah jual rumah aku, sekarang kamu fitnah aku. Enak aja kamu. Kamu selingkuh juga kan, Mas? Kamu udah selingkuh, kamu jual rumah, sekarang apa lagi? Gak gitu anak kamu sendiri, kamu pacarin, Mas. Pacar, astagfirullahaladzim, Mas Uya. Ini fitnah, ini bener-bener fitnah. Aku nggak tahu ngejelasin kayak gimana, Mas Uya. Aku nggak ngerti, pokoknya aku nggak mau masalah ini berlama-lama. Aku nggak suka nih kamera-kamera ini urusan keluarga aku, Mas Uya. Aku nggak mau dengerin lagi, pokoknya aku nyesal ketemu sama kamu. Yuk, kejar. Aku tuh sebenarnya masih sayang, Mas, sama dia, Mas. Aku tuh nggak mau pisah sama dia. Tapi kelakuannya yang kayak gitu, Mas. Oke, tapi sorry, gue jadi bingung karena informasi dari lo dengan informasi dari suami lo Iya, beda. beda. Ya dia emang kayak gitu, suka muterin balikin fakta. Soalnya aku juga nggak tahu kenapa dia kayak gitu, Mas. Kita ikutin sampai motornya berhenti dan masuk ke dalam sebuah rumah. Ini kan rumah sahabat aku, Mas. Ya? Si Lita. Lita yang mana? Lita yang tadi yang tadi ketemu di depan rumah lo. Ini rumahnya. Sahabat yang tadi kita ketemu di depan rumah. Ternyata pas kita turun bener aja. Mas, Aku pusing. kamu ngapain di sini? Lita, kamu salah paham. Kamu salah paham. Mas jelasin ke dia dong, Mas. Lagi Nah, lo ada hubungan apa sama suaminya dia? Iya, benar. Tadi kita ketemu di depan rumah lo pura-pura nggak tahu. Ini Ada apa-apa. Lita ini, Mas Uya, Lita ini sahabat aku. Dia yang membantu aku. Aku Sahabat selalu lo apa sahabat istri lo? Lit, Ternyata kamu main gila di belakang aku sama sahabat aku sendiri, Mas. kamu bilang main gila. Iya. Apalagi namanya? Iya, aku suka sama dia. Kita baru tahu kalau selama ini sahabatnya Nesa ini, Lita ini ya memendam rasa sama suaminya. Mas, aku suka sama kamu, Mas. Dari awal, apa yang semua aku lakuin. Itu dari dalam hati, nggak bisa. Jangan ngacau. Harusnya kamu ngerti, nggak. Please, Harusnya kamu ngerti. jangan ngacau.
pernah ku sadari. Kamu Please, ngapain jangan rekam-rekam gini? aneh-aneh lagi. Aku nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Rekam-rekam ngapain? Ini buat bukti, Mas. Ini Enggak. buat bukti kalau dia Hey. gila di belakang saya. Mas Uya, aku Ya ingat dong selama ini. Oke, selama kamu ini teman ngapain? aku. Oke, selama ini apa? Selama ini apa? Apa? Mas selama ini siapa yang nanggung hidup dia? Saya. Dia hilang. Dia di penjara loh. Dia di penjara. Dan lu nggak tahu sebagai sahabat dia di penjara? Kamu ngilang. Semua orang itu datang sama aku nanyain kamu termasuk polisi. Polisi datang ke rumah lo juga? Kalau lo di penjara ngapain polisi nyariin lo? Orangnya dia berdua aja, Mas. Dia kan udah main gila di belakang saya nih, Mas. Ini pasti ngarang-ngarangnya mereka aja. bakal terjawab semua, Nesa. Sekarang aku udah punya bukti kalau kamu main belakang di belakang aku. Terus. Sekarang makasih Mas Uya. Kok makasih? Makasih ya Mbak. Aku udah dibantuin. Aku udah punya bukti. Bukti buat buat apa? Ya, bukti kalau dia udah main belakang di belakang aku. Aku nggak habis pikir. Pokoknya Apa, lo? aku udah mau Aku cerai nggak sama habis kamu. pikir. Terus aku nggak ada harta goni gini. Kamu nggak berhak ya sama harta aku. Oh, Ingat itu. jadi semuanya kamu Makasih ya, jadikan Mas. alasan. Arti yang kamu punya apa ya maksudnya? Kamera ikut, kamera. Bisa lo ikut. Oke, sekarang lo jelasin, sorry. Saya coba ngomong sama suaminya, karena saya jadi makin curiga sama si Nesa ini. Jujur sama gue deh. Sekarang gue juga gue mulai nggak percaya sama istri lo nih. Cuman apa yang terjadi sebenarnya? Jawab pertanyaan gue dulu, lo pacaran nggak? Ini nggak pacarku, Mas. Tapi lo suka sama dia? Oke, cukup. Jawaban itu gue udah tahu. Sekarang, lo bener nggak jual rumah istri lo? Dia mulai bercerita, dan saat kita mau mulai bercerita, Risa datang, katanya Nesa dijemput sama laki-laki yang tadi. Saya belum sempat tanya, yuk ikut semua. Lo ikut gue. Ayo ikut gue. Minta tolong Mas Uya. Lita, aku mau lihat. Ayo. Jadi lo coba, lo cerita sama gue, ini lo bisa dipercaya nggak omongan lo? Aku berani sumpah, Mas. Iya karena Ya, istri lo aja beda-beda omongan. Jadi kita bingung harus percaya siapa. kita dengerin penjelasan lo. Mbak, aku udah di sini tuh aku udah berani sumpah. Oke. Udah lillahi Oke. ta'ala. Oke, lo tidak jual Udah rumah. ada jual rumah sama Oke, kenapa sekali. lo Nggak ada pindah ke perempuan. kontrakan kecil itu kenapa? Mas, aku dikejar-kejar sama warga, Mas. Masalah duit, aku nggak tahu itu masalah duit apa. Oke, selama ini lo tinggal sama anak sambung lo, anak dari istri lo. Iya. Lo tidak Iya. memperlakukan apa-apa ke Nara. Aku sayang banget sama Nara. Aku kerja sampai pulang malam. Apa yang diceritakan Nara tadi nggak benar tuh? Aku heran, Mas, kenapa semuanya sampai setega ini fitnah ini. Oke, emang sebelumnya Nara sama lo dekat? Selama ini di rumah itu sampai ngerasain kalau Nara itu memang udah jadi anakku sendiri, Mas. Aku ngerasain itu. Jadi memang aku hidup itu buat Nara. Aku kerja buat menghidupin dia. Aku nggak tahu. Tapi kenapa tidak lo tiba-tiba- apa-apain Nara. Aku nggak pernah apa-apain, Mas. Mas ingat kan yang pertama kali kita ketemu dia yang sama cowok yang katanya jual beli rumah? Hah? Kayaknya tadi istrinya dijemput sama dia deh, Mas. Oh, yang tadi jemput tadi? Cowok siapa? Cowok, iya Enggak, cowok tadi yang kita waktu ketemu cowok. istri lo pertama kali, dia sempat ribut sama cowok yang katanya jual. pembeli Iya, rumah lo jual ke rumah ke dia. Ternyata mobil mengarah ke rumah yang tadi, yang katanya udah dijual. Dan di rumah itu ternyata ada 4 orang berkumpul. Mereka sindikat, bersatu. Ternyata mereka adalah... Nah itu anak lo, Nara. Nah itu anak lo, Nara. Nah itu kok tos-tosan? Bini lu ngebayar Ngasih duit anak lo, ngasih duit. Nah itu cowok lo kenal cowok ini gak? Kalau yang sebelah Nara aku kenal, Mas. Yang baju coklat, yang pakai jaket coklat. Iya, itu yang sering jemput Nara, Mas. Mas ya aku pengen nyamperin sih. Oke, ayo. Oke, yuk. Hebat. Lo sandiwara dari tadi lo ngerjain gua kan, Nesa? Lu bohongin kita semua. Ya kan? Kamu Lo adalah orang yang tadi di rumah ini tadi ingat? Marah-marah. Tadi Tega. siang lo bilang katanya dia dia bilang katanya lo suka main perempuan. Dia bilang apa Mas Uya? Oke. Dia bilang apa Mas Dia Uya? juga. Dia bilang apa Mas Uya? Oke, lo sabar lo aja. Iya, oke. Iya, Lo- oke. Aku tenang. Dia ngomong apa? Aku pengen Lo tahu punya dia ngomong hutang apa. sama dia nyari-nyari lo. Lo juga pernah bawa anak SMA untuk Masuk ke Masuk ke dalam, dalam. diajak nginep. dan lo juga dia bilang kalau lo punya anak kecil ya yang lo suruh ngamen. Oke, sekarang gue tanya lo kenal orangnya nggak?
Lo bilang tadi lo pembeli rumah kan? Lo beli rumah ini bang, nggak gue tanya? Enggak. Enggak, oke. Jelasin. Coba siapa mau jelasin di sini? Coba. Harus ada satu orang yang ngomong di sini. Tega. Oke. Iya emang saya bohong. Lo nggak di penjara kan? Iya, Lo saya nggak di bohongin penjara. kita. Lo bohongin kita. Enggak, lu maksud lu apa sih bohongin kita kayak gini? Tega. Iya emang. Tega. Lu manfaatin kita semua ya? Kamu ngundang banyak kamera Mas. untuk buka aib keluarga kita. Aku sayang sama Nara dan kamu fitnah. Dan kamu juga bisa memfitnah aku. Oke, sekarang kenapa? Kenapa lo ngomong Nara, gitu? Lo bohong tadi kan? Kamu tega banget. Lo bohong kan? Disuruh mama, Oh. Pak, buat bohong. Tapi sejujurnya, Mah, aku emang beneran sayang sama Papa. Sayang sebagai apa nih? Sayang sebagai bukan seorang ayah. Oke, saya bohong. Tega. Saya nggak masuk Gunanya penjara. buat apa? Gunanya buat apa? Agar saya cerai sama dia, Mas. Oh. Ya terus? Karena saya punya pacar Dengar. baru. Oke, ini pacar lo. Iya, Dengar. ini pacar saya. Oke, ini pacar lo terus. Ada media di sini dengar. Kalau kamu Yaudah ya, memang mau Mas, ya. ceraikan aku. Dan lo kenapa membuat seolah-olah dia bersalah? Iya, biar semuanya baik-baik aja udah gitu. Biar hartanya Hebat. nggak ke dia, Oke, Mas. jadi rumah ini belum dijual sebetulnya? Belum. Hebat. Oke, udah. Dia mau bikin lo bersalah sehingga lo nggak berhak sama rumah ini kalau cerai. Dia licik dia. Berarti kamu cuma manfaati aku. Hah? Tega kamu ya? Oke, lo berdua harus bertanggung jawabkan ini. Ya lu sekongkol, lu bohongin kita semua. Aku ya. nggak tahu aku salah apa di sini. Aku difitnah habis-habisan. Aku dikejar-kejar warga. Semua duit ditagih ke aku, Mas. Dan kalian semua sekongkol. Maafin aku, Pak. Aku nggak ada maksud buat bohongin Papa. Ayah tirinya ini tidak berhak atas harta mereka. Jadi ternyata rumah itu belum dijual. Ya udah, saya tertipu. Kami tertipu, kita tertipu.